Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas hari ini mengatakan demikian untuk kita. Tetapi jagalah supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari itu jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Jagalah supaya kamu senantiasa berdoa dan memohon, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat ini adalah peringatan Yesus yang sangat tegas menjelang akhir zaman dan kedatangannya yang kedua kalinya. Maka dari firman Tuhan hari ini kita mau menarik benang merah renungan kita bersama hari ini. Yesus minta kita supaya jangan biarkan hati kita itu dikungkung oleh kuasa-kuasa badani, kuasa-kuasa manusiawi yang mengikat kita. Dalam teks asli dikatakan, jangan biarkan hatimu tersumbat. Yesus memakai kata disumbat atau syarat dengan berbagai kepentingan duniawi dengan menggunakan bahasa Yunani, bareo. Artinya dibebani, ditindih beban berat. Dalam Injil dikatakan beban itu seperti pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Itu diibaratkan seperti tumpukan yang perlahan-lahan menyumbat pembuluh rohani kita. Kita masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas, bahkan juga kita masih bisa berdoa, masih bisa berkumpul sebagai satu persekutuan, masih bisa ke gereja. Tetapi sensitivitas rohani perlahan-lahan mulai melemah. Kita mulai perlahan-lahan kehilangan arah. Maka pertanyaan sederhana untuk kita, apa yang sedang menyumbat hatiku akhir-akhir ini? Apa yang kira-kira sejauh ini membuat hidup rohaniku mandek? Yesus juga menasihati kita supaya jangan hari Tuhan itu datang seperti jerat. Kita tahu bahwa jerat burung itu dirancang sedemikian rupa supaya burung tidak tahu bahwa dia sebenarnya sementara dijerat. Banyak orang akan terkejut bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang kedatangan Kristus, tetapi karena orang terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Orang lupa untuk mempersiapkan diri. Yesus di dalam firman Tuhan hari ini tidak mengatakan takutlah, tetapi dia mengatakan jagalah. Jagalah hatimu. Waspada itu bukan paranoid,
tetapi hidup sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini sifatnya sementara. Maka orang perlu berjaga-jaga. Orang yang betul-betul hidup di dalam kewaspadaan sebagai orang-orang percaya, dia memiliki dua senjata. Senjata iman. Yang pertama, waspada dan berdoa. Dia memiliki kewaspadaan dan punya kedalaman rohani. Maka ayat ke-36 memberikan kepada kita peneguhan. Yang pertama, kita diajak untuk selalu berjaga-jaga, membangun disiplin rohani, mencintai firman Tuhan, Ekaristi Kudus, doa-doa pribadi. Kita mau menjadi satu bagian di dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita tidak meninggalkan komunitas. Dan yang kedua, Yesus minta kita untuk senantiasa berdoa. Doa yang bukan doa orang panik saat krisis, tetapi gaya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita merasakan ada satu kekuatan, yakni kekuatan ilahi yang menjadi tempat kita bersandar. Berdoa supaya kita bisa bertahan. Kita mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan tahan berdiri di hadapan anak manusia tanpa ketakutan dan rasa malu. Mari kita bayangkan kita berdiri di hadapan Yesus sendiri. Kita bertatapan muka. Apakah kita akan menunduk karena malu, karena takut, karena tidak layak? Ataukah kita bisa menatap matanya dengan damai? Maka ayat ini mengingatkan bahwa cara kita hidup hari ini menentukan ekspresi wajah kita di saat itu, ketika kita berhadapan dengan Putra Allah. Maka mari kita mohon rahmat Allah supaya memberikan kita kekuatan. Kita boleh diampuni kalau kita sering terlena dengan hal-hal yang sementara. Semoga kita tidak diseret keluar dari pusaran persekutuan bersama dengan umat Allah yang terus menantikan Tuhan. Kita hidup di dunia ini tetapi terus mencita-citakan hidup kekal. Kita juga mohon supaya kita diberikan kewaspadaan, roh untuk menguasai diri kita. Kita juga mohon supaya diberikan hati yang damai. Kita terus berdoa, waspada, tetapi penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.